terpaksa bahwa kita memang harus semangat di dalam proses belajar dan mengikuti perkuliahan. Apalagi di masa pandemi ini rupanya harus diadakan kreativitas dan inovasi pada sumber daya manusia sehingga sumber daya manusia yang ada di Indonesia khususnya di Wiswagati itu tetap terbangun dengan adanya kondisi apapun juga walaupun masa-masa pandemi. Nah, kalau bicara masalah pandemi semuanya terdiam putaran ekonominya yang biasa jualan juga agak lesu. Kenapa? Karena pembelinya tidak ada. Pembelinya tidak beli. Kenapa? Karena dia tidak memperoleh uang dan pendapatan lainnya. Sementara yang suplai barang juga berhenti untuk menyuplai barangnya. Kenapa? Karena barang yang dihasilkan tidak ada yang mengambil. Sehingga sekarang ini semuanya serba diam. Makanya orang yang memiliki gaji tetap katanya, konon katanya, itu adalah orang yang diberi kesempatan sementara ini untuk bisa mengatur keuangan dengan kondisi uang yang ada. Nah, sementara bagi para pebisnis itu dirasakan sangat teramat berat. Kenapa? Karena semua stagnan dan diam. Sehingga putaran ekonominya tidak jalan. Sama halnya misalkan di sini ada Aris Ripaldi atau Revan yang memiliki rencana bisnis investasi ketika akan membuka investasi sekarang mesti berpikir panjang. Kenapa berpikir panjang? Karena yang belinya itu ada tidaknya, kemudian ketika ada tidaknya yang beli kenapa bisa tidak beli? Karena yaitu tadi putaran ekonomi dia ribet dan gaji dan kompensasi yang harus dapatkan ternyata itu terhenti juga. Karena banyak sekali para buruh, para karyawan, para tenaga kerja yang sementara ini di pihak swasta banyak diberhentikan. Pada akhirnya mereka berkurang untuk pendapatannya. Sehingga untuk beli terkadang berebut dengan kebutuhan yang lain dan yang lainnya. Pak Ade sempat tanya nih ke pom bensin yang tadi Pak Ade isi bensinnya. Pikir Pak Ade kalau yang namanya kendaraan itu tetap memerlukan bensin, tapi ternyata sama saja kata yang jualan bensin 50%-nya hilang dari kebiasaan yang semula serba ada. Nah, oleh karena itu rupanya peranan MSDM nih harus bisa sebetulnya sih tidak hanya secara teori klasik saja. Teori dengan kondisi semacam itu bagaimana caranya supaya bisa keluar dari krisis yang ada atau misalkan survive berdasarkan keadaan yang ada. Nah, itu semua adanya tentu di manajemen sumber daya manusia. Mudah-mudahan teori ini tidak pada saat sebetulnya sih yang akan kita pelajari itu teori manajemen sumber daya manusia pada kondisi yang normal. Nah, kalau kondisi yang kurang normal harus diputar dan oper gigi kata orang. Harus diubah setelnya, kemudian arahnya kemana dan beloknya kemana. Nah, tentunya dengan pelatihan dan pelajaran materi manajemen sumber daya manusia, mahasiswa bisa merubah pola pikir dan mindset yang ada di dalam benaknya, sehingga ketika terjadi krisis, terjadi pandemi ini, cara berlaku dan bertindaknya seperti apa tentunya ini harapannya adalah mahasiswa bisa mengatasinya. Karena sebetulnya sih seminar sudah banyak, kemudian lokakarya banyak, semi lokakarya juga sering disampaikan, judulnya keren-keren. Cara bisnis di masa pandemi, membangkitkan usaha UMKM di masa pandemi. Tapi sampai sekarang ini rupanya masih belum bangkit 100%. Jadi keterpurukan ketika bangkit itu lebih lama lagi. Terpuruknya gampang, ibaratnya teman-teman nih yang ada di kelas M ya. Kelas apa nih? Kelas M, Pak. Nah, kelas M. Kalau buang duit sih lebih cepat ya, buang duit lebih cepat. Tapi ketika menghasilkan duit, kelihatannya orang tua kita lebih lambat dibandingkan dengan membuang duit. Nah, sama halnya ekonomi juga sama. Ketika akan membangkitkan ekonomi kan mesti pakai duit. Nah, duitnya diputarnya itu orang masih agak segan, agak berpikir panjang, nilai-nilai kebermanfaatnya sejauh mana ketika kita kondisi normal. Makanya putaran-putaran ekonomi ketika terhenti, kelihatannya yang lain juga ikut terhenti. Cuma sayangnya perut isi kita sama kebutuhan sandang pangan papan kita tidak mau berhenti ya.
kadang-kadang terus berjalan, padahal lagi nggak punya duit. Nah, itu ceritanya MSDM harus bisa menangani hal ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak ada? Ini di-admit dulu. Pak, maaf ada yang belum masuk, Pak. Iya. Jadi Pak Ade udah kenalan kan kemarin? Udah ya? Cuma mahasiswa belum memperkenalkan diri. Tadi mohon maaf Pak Ade agak terlambat karena bimbingan skripsi mahasiswa. Pak Ade megang MSDM. Jadi mahasiswa kalau sekarang MSDM-nya bagus, boleh jadi nanti ke depannya MSDM diperbanyak. Tapi proporsinya ketika banyak MSDM, pemasarannya kurang, maka akan dipotong beberapa sehingga bisa jadi seimbang dan dimasukkan ke porsi kamar manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Sebentar nih di admin. Ya Revan, Pak Ade tadi tuh lagi bimbingan, bukan bimbingan, ngebimbing. Cuma begitu keluar malah ngobrol sama orang bank. Nah, sekarang buku yang dipakai nih, kemarin kan sudah ya. Ini teman-teman harus punya RIPAI, Faisal RIPAI. Ini manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan dan teori ke praktek. Ini tahun cetaknya September 2016, sekarang 2021. Nah, ini harusnya yang terbaru nih, dan yang terbaru ada. Ini masih yang lama Pak Ade. Kemudian Malayu Hasibuan. Ini juga sama 2011, ini kelamaan. Kemudian Handoko. Tehani Handoko juga sama. Ini jangan 2011, cari yang terbaru. Kalau mahasiswa skripsi itu harus cari yang terbaru. Kemudian Dessler, Gary Dessler, Human Resources Management juga sama. Ini 2011. Ini minta yang terbaru. Belinya yang mana? Belinya silakan di mana saja. Adanya di mana untuk mahasiswa? Biasanya di perpustakaan. Silakan teman-teman semua pergi ke perpustakaan. Nah, kemudian tambahan referensinya nih, yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia. Kenapa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini mengenali P3K ya. Sekarang kan teman-teman tahu ada istilah pekerja pemerintahan kontrak ya. Pekerja pemerintahan apa P yang ketiganya tuh ada yang tahu nggak, lupa Pak? Padahal Pak Ade sering masuk-masukin P3K tuh. Kemarin Pak Ade juga sebetulnya sih Pak Ade tidak hanya dosen, tapi juga punya perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing. Nah, biasanya dengan pemerintahan itu ada yang di outsourcingkan, tapi kadang-kadang masuk ke tenaga honor. Nah, ada juga tenaga honor yang masuk menjadi tenaga P3K. Yang kemarin ada. Nah, teman Pak Ade, bukan teman, memang teman ya. Kalau dulu mah mahasiswanya Pak Ade, dia sih tenaga kebersihan, suka baras beres, cuma karena dia sarjana dan bisa konsep pengetikan dan sebagainya, akhirnya dia tenaga honor. Tapi statusnya tetap menjadi tenaga kebersihan. Begitu ada link PNS, CPNS, dia masuk dan jadi PNS di Sumber yang sebelumnya di kota Cirebon. Namanya Sukiman. Barangkali teman-teman ada yang orang Plumbon namanya biasa dipanggil Jimen. Bukan Jimen, Kimen. Sukirman namanya, Sukirman. Nah, kemudian buku yang kedua untuk referensi tambahannya itu materi sosialisasi PP 53 2010 tentang disiplin PNS. Kemudian peraturan kepala atau PRK BPS nomor 6 tahun 2013 tentang penempatan dan pemindahan pegawai BPS. Kemudian peraturan kepala BPS nomor 7 tahun 2013 tentang kode etik pegawai BPS dan seterusnya ya, banyak sekali. Nah, kemudian HCDV silakanlah, Human Capital apa gitu. Nah, ini tentang masalah audit SDM dan seterusnya. Kemudian peraturan kepala BKN nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan
PP nomor 46/2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, juknis, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau teman-teman mau meneliti keberadaan misalkan PDAM, ada peraturan mengenai PDAM yang harus diterapkan. Kalau teman-teman juga misalnya mengadakan skripsi di tempat penyiaran, maka di sana juga ada peraturan dan kode etik tentang penyiaran, dan biasanya itu yang dipakai. Kenapa? Karena kinerja pemerintahan dengan kinerja perusahaan itu walaupun kelihatannya sama substansinya, tapi tetap di dalam peraturannya beda. Kalau pemerintahan itu cenderung menggunakan aturan pemerintahan, kalau swasta cenderung menggunakan swastanisasi dan cenderung untuk menggunakan teori yang biasa diajarkan di kuliahan. Seperti itu. Sebentar, nih ada yang di-admit. Nah, sekarang Pak Ade ingin tahu apa sih pengertian manajemen? Ada yang tahu nggak manajemen? Upaya memperlakukan orang, memperdaya orang, Pak. Memperdaya. Bahasanya memperdaya itu bagus sih kata-katanya. Tapi pasalnya karet itu tuh bisa memperdaya tuh image-nya nggak bagus. Bagus tapi bisa berpendapat. Dari siapa? Dari Andika. Tadi yang ngomong siapa? Iya, Pak Andika. Andika. Ada yang lain apa itu manajemen? Ngobrol aja ini sih, nggak usah Saya kuliah Pak, tapi sambil santai. Apa manajemen tuh? manajemen itu suatu proses seseorang dapat mengatur individu atau kelompok Yang lainnya? untuk mencapai tujuan atau target, Pak. Nah, itu udah bagus ya. Jadi sebetulnya sih manajemen itu adalah ilmu. Ilmunya tadi belum disebut, rupanya. Dan seni mengatur proses bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia, dan dari sumber daya manusia tersebut memiliki sumber-sumber yang memang secara efektif dan efisien bisa dipergunakan dan dimanfaatkan dalam mencapai tujuan dari organisasi ataupun perusahaan ataupun apapun juga. Jadi pada intinya ini merupakan ilmu pengetahuan nih dan seni. Nah, kenapa dikatakan seni? Karena tiap karakter orang itu beda-beda. Tiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Orang Batak berbeda dengan orang Sunda berbeda dengan orang Jawa berbeda dengan orang Irian. Tapi dengan ilmu manajemen diharapkan bahwa semua karakter yang ada, yang terdapat pada diri manusia yang ada, harus bisa diambil kebermanfaatannya sehingga bisa dimanfaatkan kesumberdayaan tersebut secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, makanya di sini penting seorang manajer untuk bisa mengatur seni dari pengambilan pemanfaatan dari sumber daya manusia dengan berbagai macam karakter yang ada, dengan keilmuan metode ilmunya yang ada, dengan seninya juga harus bisa. Kapan marah, kapan tidak marah, kapan pura-pura marah, kapan memberikan reward, kapan memberikan punishment. Nah, itu semua adalah dalam rangka membuat sebuah ritme di dalam mengatur manusia untuk bisa diambil manfaatnya demi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, tujuan-tujuan organisasi, sehingga didapatkan sumber-sumber yang bermanfaat yang dapat digunakan secara seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Dan ini memang kelihatan sulit, dan Pak Ade juga sulit. Kenapa? Pak Ade juga mengalami sendiri. Pak itu di perusahaan Pak Ade sampai berganti-ganti manajer. Kenapa? Karena semuanya tidak paham ketika Pak Ade senyum itu seperti apa, ketika Pak Ade sedang menunjuk-nunjuk seperti apa, ketika Pak Ade sedang memberikan pengertian juga tidak paham. Misalnya Pak Ade sekarang ini kebetulan kan punya pilot project dengan pemerintahan.
Di mana sekarang ini lagi prosesnya ada proses refocusing atau penghematan anggaran. Kenapa? Karena adanya pandemi. Kemudian setelah tahun kedua di pandemi juga dipotong lagi, dikurangi lagi untuk tujuan vaksinasi. Sehingga kasnya perusahaan itu benar-benar dengan terkurang habis, maka proses produksi Pak Ade karena terganjal. Jadi mau tidak mau berarti Pak Ade harus bagaimana caranya dalam mengatasi sesegera. Maka salah satu jalan dana segera tersebut yang memang di pemerintahan, kebetulan pemerintahannya adalah isinya sedang kurang bagus secara dan administrasi, jadi Pak Ade mau tidak mau memerintahkan kepada orang per orang Pak Ade bagaimana menstrategi semua kebermanfaatan, pengambilan dari manusia sumber daya Pak Ade yang ada, diambil tenaga dan pikiran agar supaya bisa pekerjaan atau pilot project yang sudah dikerjakan begitu lama agar tidak terlalu lama untuk bisa dioperkan untuk tujuan yang lain yang memang di depan juga sudah ada proyek. Maka Pak Ade ambil tuh satu orang. Untuk mengambil satu orang juga agak sulit. Kenapa? Dalam arti ternyata yang namanya orang per orang itu tidak semua memiliki jiwa sebagai seorang pemimpin. Nah, ini harus diketahui oleh seorang manajemen. Jadi ketika ada waktu pencairan hari Rabu, sementara dokumen kontraknya harus dibuat, ketika dokumen kontrak di sini macet, dinas A macet, dinas B macet, nah dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena ternyata ilmu manajemennya ilmunya tidak bisa, seni mengaturnya juga tidak bisa. Jadi bagaimana cara ke depan dan wawasan ke depan sehingga bisa mendesain agar supaya bisa cepat cair. Kenapa? Karena kondisi kasnya yang sudah kosong. Nah, ternyata tidak semudah membalikkan tangan. Ketika teori sih mudah disebutkan, seperti tadi Andika cerita dan semuanya benar. Tapi begitu praktek pada nyatanya agak pusing. Jangan jauh-jauh lah, misalnya teman-teman memiliki perusahaan percetakan. Nah, salah satu kegiatan kan harus berkesinambungan. Seorang manajer, seorang pengatur, seorang playmaker harus bisa mengatur ritme dari permainan yang ada. Jadi ketika masuk order cetakan, dia begitu masuk order kemana arahnya. Arahnya ternyata harus ada desain. Maka bagian desain dan bagian desain grafis harus bisa menggambar dan mengkonsep dari cetakan yang ada. Kemudian masuk ke cetakan dengan bahan-bahan kertasnya seperti apa juga harus disiapkan. Dengan ukuran, dengan plat dan lain sebagainya masuk. Begitu masuk ke mesin selesai bagian pemotongan selesai bagian packing selesai bagian pengiriman. Nah, berbagai macam komponen departemen yang ada lah, ini memerlukan metode ilmu pengetahuan atau keilmuan, serta di dalamnya ada seni mengatur orang sehingga jangan sampai tubrukan. Bagaimana begitu selesai dari bagian desain grafis, ini disampaikan kepada bagian outlet, bagian audit terhadap konteks atau teks yang ada atau konsep yang ada. Nah, begitu masuk ke bagian pembelian bahannya juga seperti apa. Nah, selanjutnya tentunya jangan sampai berhenti. Sebagian desain grafis juga harus ada orderan yang baru. Pemasarannya juga penting. Nah, maka di sini konsep selanjutnya ternyata berbagai macam kegiatan yang tadi Pak Ade sampaikan, dari mulai desain grafis, dari mulai pemeriksaan, evaluasi dari konsep yang digambar seperti apa. Kemudian naik kepada pembelian bahan bakunya seperti apa dengan ukuran dan model jenis kertasnya seperti apa. Masuk ke bagian pemlatan, membuat plat, master, dan seterusnya. Masuk ke bagian cetakannya seperti apa dan sebagainya. Begitu selesai masuk ke bagian pemotongan selesai bagian pengepakan, setelah itu bagian pengiriman. Nah, itu semua adalah sebuah metode manajemen yang harus dipahami dan harus
dijabarkan dan harus dilaksanakan berdasarkan keilmuan dan seni untuk mengatur pemanfaatan sumber daya manusia yang ada secara efektif dan efisien, jangan sampai tubrukan. Jadi seorang manajer itu harus bisa membuat sebuah kesinambungan dari sebuah perusahaan. Jangan sampai bagian produksi berhenti karena selesai pekerjaan akhirnya dia nganggur. Digaji sih harus. Nah, seorang manajemen harus bisa. Nah, karena rumitnya hal seperti ini, kadang-kadang seorang ekonomi yang notabene yang harus belajar secara ekonomi dan belajar bisa mendesain lapangan pekerjaan dan membuat lapangan pekerjaan karena kelihatan rumit, pada akhirnya ujung-ujungnya inginnya bekerja. Sesuatu hal yang memang tidak Pak Ade harapkan. Nah, pertanyaannya, mahasiswa senang kerja atau punya bisnis? Mahasiswa suka bisnis atau pengen kerja? Atau yang ibu-ibu pengen nikah sama orang yang berduit? Iya juga, Ya. bisnis juga, Pak. Siapa yang jawab? Yang jawab siapa? Di sini layarnya tuh ketemunya 4, 5, harusnya tersorot yang ngomong tuh siapa? Jadi mau bisnis atau mau kerja? Juga, Pak. Hah? Ya juga, bisnis juga. Oh, kerjanya apa yang bisa bisnis? Apa ya? Kayak kerjaan. Yang utama kerjaan. Jadi kalau misalkan bisnis kita down tuh udah ada penghasilan tetap gitu, Pak. Contohnya seperti apa? Kan kalau di swasta nggak bisa, agak sulit. Kayak misalkan kita PNS, guru atau apa sebagainya, kita sampingannya bisnisnya jualan online. PNS sekarang dikejar sama KPK loh. Iya sih, Pak. Ya asalkan jujur aja lah. Iya ya, asal jujur aja ya. Ya, sebetulnya sih kalau mau jadi dosen. Dosen itu sebetulnya sih hanya bisa mengeluarkan karya tulis ilmiah sih. Fokus, kejar itu, nah waktu banyak nih. Kemudian bisa memanfaatkan tenaga orang yang bisa mengeluarkan tenaga yang ada. Sebenarnya konsep ilmunya ada di jadi dosen. Kayak Pak Ade kan dosen ya. Sebetulnya sih bisa membuat konsep bisnis sih. Gitu. Ibarat kata orang, kalau mahasiswa loncat ke tembok 5 meter bisa nggak sih? Yang 5 meter lah, ketinggi 3 meter. Bisa nggak? Anissa bisa loncat tembok 3 meter, Anissa? Atau yang lainnya? Bisa Pak kalau ada tangganya. Ada? Bisa, Enggaknya. Pak. Hah? Tangannya, Pak. Nggak bisa loncat 3 meter. Tapi bisa loncat itu harus pakai perantara, misalnya pakai tangga. Nah, konsep manajemen juga sama, nggak bisa dia semua seni mengatur itu dikerjakan oleh kita. Nah, itu namanya manajemen tukang bakso. Manajemen tukang bakso itu dia belanja sendiri, malam-malam bangun tuh uangnya dihitung, beli apa saja, daging, mie, kemudian sayuran, kemudian bumbu-bumbu, kemudian garam, dan seterusnya. Setelah itu dia masak sendiri, begitu datang ke rumah digodok sendiri, dia apa sendiri, kemudian dia mandi, disajikan. Nah, begitu ada yang beli, dia juga ikut mengolah dan melayani. Begitu bayar, dia terima duitnya, pengembaliannya juga sama, cucian piringnya juga dikerjakan sendiri. Pada akhirnya ya malam-malam bisa jatuh sakit. Kenapa? Karena kecapean. Nah, konsep itu sebetulnya sih tidak ada dalam manajemen modern. Mahasiswa sama halnya ketika mau ngangkat atau mau loncat 3 meter nggak bisa.
ngarayap juga ya harus pakai golok dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah pakai tangga kecil yang bisa loncat, nah itu harus seperti itu. Berarti manajemen itu juga sama. Jadi teman-teman itu harus bisa memanfaatkan orang lain yang memiliki kemampuan sehingga bisa dijadikan tenaga kerja kita untuk bisa diambil manfaatnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tujuannya apa? Yang mencapai sinergitas kesinambungan dari sebuah perusahaan dengan bisa memperoleh laba. Begitu. Ya, Pak Ade juga sama. Kalau mau manajemen rumah tangga, pembantu bisa di rumah. Misalkan bangun tidur, setelah sholat, tahajud, mandi, ngepel sendiri, nyuci sendiri, kemudian masak sendiri. Wah, ya kapan belajarnya sebagai fungsi dosennya? Kapan menelitinya? Ya sudah, kalau begitu Pak Ade harus punya pembantu. Pembantu Pak Ade gaji 2 juta. Tapi dari 2 juta tersebut, yang awalnya harus Pak Ade irit, tapi Pak Ade punya kelebihan waktu sebesar katakanlah 8 jam. Karena itu kan datangnya jam 7, selesainya jam 3. Selama waktu itu, Pak Ade gunakan semaksimal mungkin bisa menghasilkan uang yang bisa untuk membayar pembantu 2 juta, bisa untuk membayar anak-anak sekolah dan kuliah, untuk bisa membayar listrik dan ledeng dan seterusnya, untuk bisa menafkahi istri agar istri bisa dijadikan ratu di rumah dengan seenak-enaknya dan sebebas-bebasnya. Pak Ade sendiri harus gembira. Kenapa gembira? Secara tidak langsung memberikan manfaat kepada orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga menghasilkan buat mereka, tapi Pak Ade juga bisa menghasilkan buat Pak Ade menghidupi keluarga. Pak Ade dilakukan dengan tanpa tekanan, tapi semuanya dengan senyum. Tujuan dari manajemen adalah semua tercapai, semuanya mengambil manfaat orang lain digunakan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga waktu efektif, kemudian tenaga juga efektif besar, sehingga bisa memberdayakan orang lain, dan itu adalah tujuan perusahaan, dan perusahaan sendiri bisa terus berkelanjutan, berkesinambungan, berproses produksi sampai dengan detik ini. Nah, itu adalah manajemen. Jadi mahasiswa juga sama. Bagus tadi dikatakan bahwa pengen kerja, cuma kerjanya kerja seperti apa sih? Kalau kerjanya di Indosemen atau di perusahaan yang memang kerjanya apa, banyak yang KO mahasiswa. Contoh misalkan di bagian pemasaran, ada yang selesai kan kerja. Ada juga mahasiswa yang di perbankan untuk mencari kredit. Wah, dikejar-kejar waktu, pada akhirnya target tidak selesai, ya mau tidak mau, buang. Gitu. Udah bisa dipahami ya? Jadi unsur manajemen itu apa saja? Unsur manajemen, ada yang tahu kan kemarin sudah ya sebenarnya pengantar manajemen. And Hah? main money, method, material, mesin, sama market, Pak. Siapa nih dari yang ini yang ngomong? Rian, Pak. Dian. Jadi apa untuk maksudnya men itu apa? Men itu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana, Pak. Maksudnya diapakan? Maksudnya gini, yang namanya manusia itu bisa melakukan semuanya. Proses manajemen bisa, yang memiliki pencapaian tujuan juga bisa, merencanakan juga, mengatur juga bisa. Itu adalah manusia. Makanya teman-teman harus bisa memilih manusia yang memang benar-benar mumpuni. Nah, Pak Ade dalam membangun sebuah bisnis kemarin itu bersandarkan pada belas kasihan. Jadi orang-orang yang nganggur, orang-orang yang di rumah saja, yang lulusannya SD, SMP, hanya SMA yang sedikit saja Pak Ade panggil. Pak Ade itu, tapi berdasarkan
waktu ya, berjenjang dengan sabar dan teliti diajarin. Nah, ternyata mentor tersebut pada akhirnya karena saat sekarang udah era digital, semua serba cepat, jadi ada juga berharap ketika mahasiswa ini karena potensinya luar biasa akan membangun sebuah bisnis, itu tolong perhatikan manusianya karena ini merupakan unsur penting di dalam sebuah manajemen. Jadi tidak hanya sekedar manusia, ya. Pak Ade kemarin karena beras kasihan, jadi sekedar manusia yang kurang mumpuni, bukan tidak mumpuni, kurang mumpuni. Kenapa? Karena begitu disaingkan dengan era digital, dengan persaingan global ini, mereka mentok di apa? Ya di kepedean, di pengetahuan, di era digital terlindung. Nah, timbulnya ketika ada mahasiswa atau anak yang lebih tinggi pengetahuannya, yang timbulnya perasaan, psikologi, apalagi dengan bahasa dia seolah-olah merasa karyawan lama. Nah, itu kan udah repot. Justru itu adalah menghambat kemajuan perusahaan. Ini ketika bicara masalah manusia ya. Nah, kemudian yang keduanya Pak. Money, Pak, atau uang. Oh, money. Penting manusia. Ya, Pak. Nggak ada uang, kayaknya lemes. Nah, uang udah jelas penting nih. Untuk sangat penting dalam perjalanan pekerjaan. Ini sih usah diterangkan lagi. Selain money apa? Ada metode, Pak, atau cara. Oh, cara mudah lah. Sebetulnya sih cara tergantung dari seni kita bagaimana mengatur. Setiap beda seninya, metodenya dibandingkan dengan bank yang lain walaupun tingkat pelayanannya sama. Metodenya terkadang juga beda. Selain metode apa? Material sudah belum? Material ya, Pak, selanjutnya material. Material itu apa? Bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, bahan-bahan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau teman-teman memulai bisnis, ini ceritanya ada nih anaknya Pak Ade nih. Pak Ade bilang itu jadi orang kreativitas di rumah, jangan diem aja sekarang masa daring. Anaknya Pak Ade kan di pesantren, cuma sekarang lagi di rumah saja. Nah, dia rupanya ingin membuat katakanlah peternakan, nggak mau kuliah dulu, boleh. Nah, unsur manajemennya dia tidak diperhatikan. Misalnya untuk material nih. Jadi ketika membangun sebuah bisnis, katakanlah dia peternakan, pemasok ternaknya ada enggak? Setelah pemasoknya ada, ternaknya, bahannya ada tidak? Gitu. Bahan pakannya ada atau tidak? Gitu. Nah, sama halnya dengan orang kan melihatnya kelihatan mudah ya, rumah makan sederhana yang ada di Jalan Kartini ya, dan kelihatan ramai. Nah, sebetulnya sih dia juga sama, unsur-unsur manajemennya tuh di samping manusianya, dari mulai yang masak, mulai yang pembelian, sampai dengan bagian ngetes masakannya, dan sebagainya, makanya rasanya sama saja. Salah satunya juga adalah bahan baku, atau tadi itu apa? Mesin ya? Material dulu. Material. Nah, terus itu mesin. Material juga repot. Bisa, ya kan material, misalnya kecil-kecilannya lah. Bahan yang disampaikan atau yang dipasarkan atau yang dijual itu daging. Apakah dagingnya itu ayam bakar ataupun ayam balado ataupun ayam goreng, yang jelas ayam. Nah, ukuran ayamnya itu khusus dengan ukuran tertentu. Misalnya yang setengah kiloan, itu semuanya setengah kiloan dari kemarin, sekarang, dan yang akan datang tuh sama saja ukurannya tuh. Nah, ini harus diperhatikan juga. Kemudian bulu ayamnya harus sebersih mungkin, itu harus. Ya, itu harus. Jadi ya harus diperhatikan. Nah, ini bicara bahan baku ya, yang dinamakan dengan material. Nah, kemudian mesin ya jelas lah, mesin juga harus. Nah, jangan bicara mesin juga sama.
bagaimana menatanya. Katakanlah misalkan dia mau menggunakan model masakan Padang, cerita masakan. Nah, itu kompor dan lain sebagainya, cara memadu. Tangan bisnis atau perusahaan Pak Ade yakin akan maju. Cuma permasalahannya mahasiswanya yang sekarang yang Pak Ade ajar itu tidur atau sudah bangun, gitu saja. Ya. Revan, mahasiswanya tidur atau bangun, Revan? Ini KM-nya siap? Ya Pak, Revan Pak. Ya, Revan, kamu harus bisa membangunkan mahasiswanya. Ya. Iya Pak. Iya, mau tidak mau. Nah, ini ceritanya mengenai unsur manajemen yang terakhir ya. Nah, kemudian ini masih panjang sebenarnya. Kalau dikembangkan lagi ada yang namanya menit. Jadi unsur manajemen itu berkaitan dengan waktu. Itu waktu sangat luar biasa ketika waktu tersebut tidak dimanfaatkan. Mahasiswa kata pernah belajar agama berarti al waktu kasaib, bahwa waktu itu ibarat pedang yang bisa menghantam umur manusia terlena dan terlena, tahu-taunya sudah mahasiswa saja tanpa belajar, tanpa belajar tapi tidak bisa berlatih dan mengaplikasikan keilmuan yang ada dan terlena dengan teori dan teori saja. Dia tidak bisa membaca perkembangan zaman, tidak bisa melihat potensi dirinya, tidak bisa melihat lingkungan, dan tidak bisa membuat peluang, dan tidak bisa memberikan kebermanfaatan ke orang lain. Akan sangat disayangkan. Nah, yang harusnya bisa dilakukan oleh dengan teman-teman. Nah, Pak Ade dulu waktu ini diajar strategi sama Pak Ade enggak ya? Belum ya? Enggak ya? Kelas M tuh. Iya, Pak Belum Ade Pak. Belum sampai Pak. dengan kelas I, A, B, C, D sampai AI. Kalau tidak salah ada 9 atau 10 kelas. 2 SKS berarti ada 20 sampai 24 SKS. Nah, setelah itu manajemen juga memiliki fungsi. Nah, tadi berarti unsurnya ada tambahan 1 ya, tidak 6 nih. Tadi siapa temannya Revan bilang 6 ya. Tapi sekarang berkembang lagi katanya menit. Tapi nanti pikiran juga harus berkembang juga nih, tidak hanya itu saja. Yang namanya ilmu kan terus berkembang ya, dan berpendapat boleh-boleh saja. Nah, sekarang fungsi. Ada yang tahu fungsi manajemen? Revan, temannya kasih tahu Revan. Kenapa Pak? Itu fungsi manajemen.
Ini berkembang nih, awalnya POAK, sekarang banyak. POAK tuh planning, organizing, actuating, controlling. Oh, gitu. Itu dulu zaman Pak Ade, sekarang banyak. Kayak tadi juga unsur manajemen ada 6. Man, money, method, mesin, tambahannya sekarang menit. Waktu juga harus dipikirkan. Revan juga harus memikirkan waktu, Pan. Jangan merasa makin lama makin indah, sehingga kuliahnya ingin berlama-lama di Wisma. Ingat, besok ada pekerjaan lagi, begitu selesai besoknya lusa lagi, mesti ada pekerjaan lagi. Mahasiswa selesai kuliah, ada kerjaan yang harus diselesaikan lagi, pekerjaan. Pekerjaan atau bisnis harus diselesaikan lagi, begitu selesai ada pekerjaan lagi, harus nikah. Setelah nikah, ternyata setelah nikah udah santai, perlu rumah. Rumah selesai, perlu anak. Anak selesai, perlu biaya. Begitu biaya, kita kelupaan bahwa kita umurnya sudah 40, 45 tahun, harus naik haji. Setelah naik haji, anak sudah mulai gede. Perlu biaya, perlu mobil, dan seterusnya. Maka bukan menit juga perlu. Unsur waktu juga penting. Itu unsur manajemen tambahan. Nah, kembali lagi masalah fungsi manajemen. Tadi Pak De udah bahas mengenai POAK. Selain POAK ada lagi nggak? Itu kan dulu ceritanya. Planning itu perencanaan. Yaitu memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dan menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan dan cita-cita perusahaan. Jadi mahasiswa itu sekarang itu harus bisa merencanakan, artinya memilih serta memilah dan menetapkan apa yang akan ditetapkan untuk kegiatan ke depan sehingga mencapai satu tujuan dengan mempergunakan sumber daya dengan potensi-potensi yang ada yang merupakan tujuan dari perusahaan atau kehidupannya. Dari sekarang, Pak Ade yakin, kayak Revan, kayak Aris, kayak Rian, dan seterusnya, itu ada berbagai macam cita-cita yang notabene-nya belum terselesaikan dengan saat ini. Masih gambling, masih kebingungan, apakah saya sebagai bisnis, kalaupun bisnis apa, kalau bisnisnya sudah selesai, kadang-kadang berpikir orangnya sudah siap belum, money-nya ada tidak, metodenya ada tidak, kemudian mesinnya ada tidak, ya, kemudian waktunya siap atau tidak. Nah, itu penting. Itu mengenai planning. Nah, kemudian yang kedua, apa, Rian? Atau teman-teman yang lain? Organizing, Pak. Nah, coba organizing disebutkan atau disampaikan. Suatu proses penentuan atau pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, Pak. Wah, lengkap sekali keterangannya, bagus. Kalau nilai bisa 1000 itu tuh. Dengan satu kata, pengertian satu kalimat yang panjang lebar udah 1000. Siapa? Revan? Rian, Pak Rian. Oh, Rian. Kirain saya, ini di sini nggak nyoros sih. Harusnya kalau yang ngomong tuh bisa keluar lampu. Sehingga bisa Pak Ade catat harusnya. Jadi begitu intinya sih ya, pembagian tugas kepada orang dengan keahlian masing-masing dengan tempatnya yang sesuai. Jangan seperti sekarang di pemerintahan. Mohon maaf, karena usul dia tidak pernah memilih calon yang terpilih, pada ujungnya si calon terpilih merasa dendam. Akhirnya seorang dokter yang seharusnya ditempatkan ke dinas kesehatan atau ke dinas kemasyarakatan ternyata disimpan dan ditaruh di dinas transmigrasi dan kehutanan. Jangan seperti gitu ya. Berlaku nggak sekarang itu di Indonesia, Rian? Ya, Halo? ada, Pak. Hah? Ya, sedikit ada lah di Indonesia. Ada. Di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka, karena Rian ini tidak pernah mendukung saya sebagai calon wali kota, dan ketahuan oleh saya, dan ternyata saya terpilih
maka saya dendam terhadap orang tersebut, maka mau tidak mau kan saya pindahkan dia dari dinas kesehatan yang notabene sebagai tenaga ahli kesehatan, saya pindahkan ke dinas transmigrasi dan kehutanan. Masa mau nyuntik pohon gitu. Nah itu di Indonesia. Jadi nggak usah heran, nggak usah terkejut ketika Indonesia kenapa sih terjadi kemunduran untuk menempatkan dry man and dry list-nya saja di dalamnya banyak dendam, kesumat gitu. Jadi menelantarkan rakyatnya. Jadi jangan berharap rakyatnya makmur. Itu hanya retorika saja orang-orang di atas tuh. Semuanya serba kata Pak Ane tuh. Nah, ini secara keilmuan. Kenapa? Karena bukti kecilnya ada. Kalau memang kita gini aja deh. Kalau memang masa pandemi ini masa inkubasi si corona itu 14 hari, sudah serentak saja se-Indonesia 14 hari di rumah saja sediakan makanannya. Kan selesai. Kalau memang seperti itu dengan keilmuan yang ada tentunya. Lah karena politik semuanya minta panggung. Minta ingin terkenal. Karena apa? Karena tahun depan akan nyalon lagi. Akhirnya ini muncul dihadang. Kemudian di cancel. Kemudian diintimidasi. Dibully. Akhirnya biayanya besar, nggak karu-karuan, dan sampai sekarang belum selesai-selesai. Malah cenderung COVID-nya naik terus kan gitu. Ya, orang lain udah selesai, kenapa? Ya karena fungsi manajemennya tidak dipakai. Salah satu contohnya tuh, tadi katakanlah organizing yang menempatkan orang-orang, oke. Sekarang kan menempatkan orang berdasarkan balas jasa kelihatannya yang di atas tuh. Akhirnya ya gemuk, yang penting dia diam dan tidak menggunakan fungsinya, yang penting dia ikut ke kita, walaupun ternyata notabene-nya pada akhirnya terkadang salah. Gitu. Nah, mudah-mudahan mahasiswa kelas M ini pada jadi pemimpin yang hebat, pebisnis yang hebat, berdasarkan kepada memang nilai-nilai MSDM yang dipakai nih. Ya, kalau bicara masalah fungsi perencanaannya benar, ya jangan sampai ketika Revan jadi calon wali kota itu membuka keran atau membuka ember agar diisi embernya sebagai support untuk calon wali kota. Misalkan, ya Revan ya, Pak Ade suruh matung 3 miliar, Ojan suruh matung 50 miliar. Begitu jadi, ya perencanaannya amburadul. Yang penting yang 2 miliar bisa kembali, yang 50 miliar bagaimana kembali, sehingga apa yang kamu mau, Ojan, kebijakannya. Oh, saya minta hutan. Oh, saya minta laut. Oh, bisa saya tambang. Jadi kebijakan tambang, kebijakan laut, kebijakan apa tadi itu? Katakanlah hujan ya, bukan hujan, laut lah katakanlah. Hutan. Ya sudah, dimakan oleh mereka yang sementara kebutuhan masyarakat ya tidak seperti itu. Tiba-tiba dibangun rumah sakit di tingkat orangnya tidak ada yang nempati pegawainya karena kurang. Akhirnya begitu kurang ditambah ternyata gajinya untuk menggaji orang yang didatangkan sebagai karyawan tidak ada. Nah, itu perencanaannya tidak ada. Nah, tadi juga organizing juga sama. Dah, dilanjut deh. Ini kelihatan Pak Ade mau jemput istri. Nah, jadi kembali lagi yang lainnya apa selain organizing? Ini Fauzan atau siapa perempuan nggak muncul-muncul nih? Atau pada puasa perempuan? Ibunya mana nih? Cynthia? Ya, Pak. Rian? Iya. Apalagi, Neng? Selain organizing? Pengarahan untuk mengusahakan agar karyawan tuh mau bekerja secara efektif melalui perintah dan motivasi. Tadi fungsi manajemennya? Tadi kan planning sudah. Ada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian. Kalau di fungsi operasionalnya ada pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Satu diterangkan aja, Neng, jangan semua. Berarti siapa tadi yang bicara? Cynthia, Pak. Hah? Cynthia Wulandana. Oh, kelihatan Yulia ini agak marah ke Pak Ade. Intinya sih Pak Ade ini time-nya bilang 15 menit lagi. Jadi udahlah, Yulia akhiri saja nih kuliahannya, jadi planningnya apa namanya fungsi manajemennya dihabiskan semua.
Maksud Pak Ade satu-satu, Neng. Misalkan kalau tadi bilang POAK, planning diterangin, organizing diterangin, actuating. Nah, apa nih actuating? Gitu. Jadi satu dulu, Neng. Apa, Neng? Pengendalian maksudnya gimana? Pengendalian deh. Bisa pengendalian aja. Itu mengadakan pengamatan atas pelaksanaan dan membandingkan dengan rencana, mengoreksinya jika terjadi penyimpangan atau jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. Ya, itu ya. Juga kita juga perlu perencanaan, kemudian perlu juga evaluasi terhadap apa yang dilakukan. Ya, ya udah kalau gitu Pak Ade udah janji nih tadi di WA-nya KM bahwa Pak Ade mau jemput istri. Jadi Pak Ade akhiri kuliahnya sampai di sini. Ini baru riak-riak aja nih pertemuan pertama sebelum MSDN secara terminologi dan seterusnya. Sementara ke bawahnya banyak lagi. Sementara tugas belum disampaikan. Ya, kembali lagi ke kelas M. Pak Ade makasih banyak. Mohon maaf, mudah-mudahan teorinya tidak hanya sekedar teori yang dipahami, tapi teori yang dipahami sekaligus juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dibuat sebuah perencanaan bisnis sehingga ke depannya dari perencanaan bisnis itu kita bisa membuat lapangan pekerjaan buat orang lain sehingga kita bisa bermanfaat. Kenapa? Karena sebaik-baik orang adalah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, sehat selalu, tetap semangat, dan mohon maaf kalau ada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.